Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya kabarnya gimana? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah ya supaya acara kita lancar. Marilah bersama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya perkenalkan diri dulu sebelum kita memasuki kelas. Mari kita sama-sama perkenalan karena menurut saya kelas itu satu bagian tentang pembelajaran. Saya belajar, ibu sekalian juga belajar. Nah, di sini nama saya Desi Nurliza SSGP. Tempat tanggal saya Aceh 4 Maret 1990, alamat Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tengah. Saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah. Ini ada alamat email dan HP di halaman itu. Kemudian sebelum kita masuki ke tujuan pembelajaran, saya kan sudah berkenalan nih, saya juga ingin kenal pada teman-teman semua yang ada di kelas. Sebelumnya untuk bisa lebih mengenal, saya mungkin lebih baik mengabsen ya. Saya absen dulu semuanya, nama-nama pesertanya. Peserta kita hari ini hadir semua enggak? Hadir ya? Yang pertama Hasani Rosida, hadir. Elviana Azura, Wiki Septiani, Suryaningsi, Mayani, oke, semua hadir ya, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya kita sudah bisa memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Judul yang akan saya sampaikan seperti yang tadi sudah sama-sama kita lihat, yaitu merias wajah sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki merias wajah sehari-hari, apakah teman-teman sekalian sudah familiar dengan merias? Saya rasa kalau kita perempuan sudah biasa ya, sudah mengetahui minimal merias wajah sendiri. Karena lebih indah kalau kita sehari-hari itu minimal memakai lipstik atau mungkin alis bagi yang sudah terbiasa. Tapi itu yang paling penting menurut saya adalah sunscreen ya, karena melindungi kulit kita dari sinar UV. Nah, itu adalah item-item dari merias wajah sehari-hari. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan jenis perlengkapan dan peralatan merias wajah, mengidentifikasi kondisi kulit wajah. Nah, di sini yang pertama ada jenis perlengkapan dan peralatan merias wajah seperti yang di depan ini sudah kita lihat. Ini adalah peralatan dan bahan juga perlengkapan untuk melakukan merias wajah. Kemudian mengidentifikasi kondisi kulit wajah. Setelah ini kita akan mempelajari jenis-jenis kulit wajah dari masing-masing manusia ya. Nah, kemudian lanjut, ini adalah manfaat pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan cara merapikan perlengkapan merias wajah, cara menyiapkan pelanggan sesuai jenis pelayanan, dan jenis pembersih wajah sesuai jenis kulit. Nah, kemudian lanjut, merias wajah sehari-hari merupakan dasar kemampuan merias wajah sehari-hari untuk pagi, siang, dan malam hari atau acara khusus berdasarkan hasil analisis morfologi dan keinginan pelanggan. Nah, jadi merias wajah itu dianalisa berdasarkan bentuk wajah. Jadi kalau misalnya wajahnya, jenis wajahnya kan bentuk wajahnya kan beda-beda ya. Ada yang wajahnya bentuk bulat, ada yang persegi, ada yang oval. Nah, jadi masih banyak lagi bentuk wajah lainnya, itu kita sesuaikan biasanya yang bisa menonjolkan atau menyembunyikan bagian wajah mana yang harus dihias. Kemudian untuk alat dan bahan. Alat untuk praktek yaitu kita butuh kursi pelanggan, cermin, troli kosmetik, box sterilizer, dan bahan ada pelembab, concealer, foundation, bedak rambut, eyeshadow, blush on, maskara, bulu mata palsu, lipstick, lip gloss, eyebrow, eyeliner, dan lip liner. Nah, lanjut lagi untuk jenis-jenis kulit.
Nah, di sini kita pelajari jenis-jenis kulit yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya jenis-jenis kulit itu berbeda-beda. Ada dry skin atau kulitnya jenis yang kering, kemudian oily skin jenis kulit yang berminyak, kemudian combination skin yaitu jenis kulit yang kombinasi, dan satu lagi sensitive skin. Nah, ini adalah jenis kulit yang sensitif. Jenis kulit kering, jenis kulit oily ini berminyak, hampir semuanya terlihat berminyak. Kemudian kombinasi ini di sekitar area T atau dahi, hidung dan dagu itu berminyak. Kemudian untuk sensitif, wajah yang mudah teriritasi, juga cepat kemerahan apabila dia terpapar sinar matahari. Nah, oke, sampai di sini bisa paham untuk jenis-jenis kulit ya. Oke. Kita lanjut ke langkah-langkah merias wajah. Yang pertama langkah merias wajah yaitu membersihkan muka terlebih dahulu. Kita pastikan dulu bahwasanya wajah kita ini bersih, tidak ada noda atau bekas-bekas makeup yang sudah semalaman kita gunakan, gitu ya. Jadi dibersihkan dulu wajahnya, kemudian memakai pelembab atau moisturizer. Setelah itu koreksi bentuk muka memakai alas bedak atau foundation warna gelap atau terang untuk memberi kesan mengecilkan atau melebarkan bentuk wajah. Nah, ini mengoreksi bentuk wajah dengan foundation. Nah, apabila wajah itu terlihat lebar mungkin, jadi setelah kita foundation, kita berikan warna-warna yang digelap di bagian mana yang mau dibudarkan atau mungkin tidak terlalu menonjolkan seperti itu. Kemudian memakai bedak tabur atau bedak powder, koreksi bentuk mata dengan pensil, dan selanjutnya membentuk alis, kemudian mengulaskan blush on atau pemerah pipi, menggunakan eyeshadow bayangan mata, eyeliner, maskara, atau perlu menggunakan bulu rangka palsu untuk di bagian mata, dan terakhir koreksi bibir dengan mengulaskan lip liner, lipstick, dan bila perlu lip gloss. Nah, sampai di sini setelah kita memahami langkah-langkah rias wajah, semua paham atau ada yang mau ditanyakan kira-kira? Paham ya? Paham ya. Oke. Kita lanjut untuk pengaplikasian. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi secara teori saja, yaitu pengaplikasian alas bedak. Nah, di sini yang pertama pastikan tangan dalam keadaan bersih, karena kita akan melakukan pengaplikasian alas bedak ini bisa melakukan dengan tangan, bisa juga dengan kuas. Nah, sehingga tangan itu diminta agar selalu dikirim sampai bersih. Nah, yang kedua, bersihkan wajah menggunakan cleansing milk bagi kulit kering dan sensitif, cleansing foam bagi kulit berminyak dan kombinasi. Kemudian aplikasikan alas bedak atau foundation dapat menggunakan kuas spons atau memakai jari seperti yang tadi ya. Selanjutnya, foundation tersebut ditekuk-tekuk dan dioles. Supaya tujuannya, kenapa ditekuk-tekuk? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Jadi ditekuk-tekuk itu tujuannya supaya foundation ini diserap oleh kulit secara merata dan kita mencegah keretakan dari kosmetik tersebut atau foundation tersebut ya. Lanjut, aplikasikan alas bedak sebaiknya dari area tengah wajah lalu mengarah keluar. Jadi dari tengah ini kita aplikasikan keluar. Seperti itu cara memakai foundation ya, seperti yang dia tunjukkan. Nah, lanjut lagi untuk foundation clear, pengaplikasian bedak. Di sini diamkan foundation yang tadi sudah kita gunakan selama 1-2 menit akan meresap dengan tekstur kulit. Hubungkan bedak dengan fokus di daerah T pada wajah, dahi, hidung, dan dagu. Jadi dihubungkan di area T ini untuk bedaknya. Gunakan kuas berbulu tebal dengan gerakan memutar menuju arah bawah atau arah dagu untuk membuang kelebihan dan sisa bedak, terutama pada sekitar garis rambut dan alis hingga nampak halus dan merata. Jadi kita menggunakan kuas yang tebal ini untuk bedak, kita arahkan dia memutar ke bawah supaya bedak tadi yang berlebihan jatuh ke bawah. Nah, kemudian gunakan bedak di bawah mata sebelum mulai merias mata. Sebelum kita merias mata, kita gunakan bedak di bagian bawah mata ini. Apa tujuannya? Supaya ketika kita memakai shadow, memakai maskara, kita mau membersihkan yang jatuh ke bawah ini, kita
kita hanya tinggal menguas saja bedak tapur tersebut. Nah, jadi dia akan hilang bersama bedak tadi, gitu. Sehingga foundationnya tidak terganggu. Seperti itu ya teman-teman. Setelah mengaplikasikan bedak, diamkan lebih kurang selama 1 sampai 2 menit agar dia diserap oleh kulit, menyatu dengan kulit ya. Lanjut lagi mengaplikasikan pensil alis. Yang pertama, tentukan pangkal alis. Bagaimana cara menentukan pangkal alis? Kita ukur dari pangkal cuping hidung. Cuping hidung itu ini ya. Nah, jadi ini cuping hidungnya kita luruskan dengan alis sehingga dapat pangkal alis itu ada di mana. Kemudian tentukan ujung alis dengan berpatokan pada cuping hidung melewati ujung mata luar. Nah, ini untuk ujung alisnya atau ini ya ekornya yang sering kita sebut ekornya itu kita sesuaikan dengan ujung mata sehingga dapat ujung mata kita diagonalkan, disinilah dia dapat ujung alisnya. Kemudian tentukan puncak tertinggi alis sebagai patokan adalah bagian pupil mata. Nah, di sini ada pupil mata. Di sini ada bentuk lingkaran yang sudah menyesuaikan dengan pupil, maka di sini juga menyesuaikan semana tinggi puncak alisnya. Nah, sapukan pensil alis warna coklat agar membentuk garis yang natural. Jadi ini sesuai selera ya. Kadang ada juga yang hobinya mungkin sukanya warnanya coklat, ada yang sukanya warnanya hitam, ada yang suka warnanya abu-abu. Itu semua bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Namun kita sesuaikan juga dengan warna kulit kita sehingga dia tidak terlalu terlihat menonjol atau tidak wajar, gitu ya. Lanjut lagi untuk pewarna mata. Sapukan pos eyeshadow pada kelopak mata yang terdekat dengan hidung. Pilih warna pertama yang tidak jauh berbeda dengan warna kulit asli. Nah, untuk memakai warna pertama eyeshadow kita menggunakan kuas yang seperti ini. Dia oval atasnya tapi dia tipis sisinya. Nah, jadi ini nanti kita gunakan seperti ini ya, dari sini ke sini, dari arah pangkal ini ke sini. Warnanya dipilih warna yang paling mendekati warna kulit wajah. Itu tahap pertama. Kemudian pilih warna kedua yang ingin ditampilkan pada kelopak mata, tetapi jangan sampai melewati garis lipatan mata. Nah, warna kedua itu kita ambil warna yang lebih ingin ditonjolkan. Misalnya yang tadi itu warnanya coklat muda, maka yang ini kita bisa ambil warna yang di atasnya lagi, warna coklat tua ini. Nah, coklat yang lebih terang lagi dari itu, nah kita pakaikan jangan sampai lebih dari garis mata ini. Ini ya, garis mata ini. Oke, setelah itu pilih warna ketiga untuk sudut luar mata. Bila ingin memberi dimensi berupa sudut gelap di ujung mata, gunakan warna ketiga. Nah, ini bebas ya, boleh memilih dipakai atau tidak, karena warna ketiga ini apabila kita selera kita itu ingin membentuk sudut luar mata seperti ini. Nah, kalau ini tampilnya mungkin lebih sederhana, ini maka ini tidak usah digunakan. Tapi kalau ini tampilnya lebih ditonjolkan, mungkin tajam matanya lebih ditajamkan, maka ini kita pakai sudut untuk lebih digelapkan. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut ke pewarna pipi. Nah, di sini menerapkan pewarna pipi secara horizontal mendatar akan memberi kesan luas pada wajah. Jadi kalau datar ya, maka wajahnya menjadi luas atau lebar. Menerapkan pewarna pipi secara vertikal naik akan memberi kesan panjang pada wajah. Nah, ini maksudnya yang agak ke atas gitu ya. Nah, ini. Jadi itu memberi kesan agak panjang wajahnya. Kemudian menerapkan pewarna pipi dari tulang pipi turun ke pipi akan memberi kesan tajam pada wajah. Nah, ini dari tulang pipi turun ke pipi seperti ini memberikan kesan turun tajam pada wajah. Nah, di sini ada yang 3 cara memakai blush on. Bisa kita lihat yang paling sering digunakan oleh para makeup artist mungkin itu ada yang pertama seperti ini. Jadi bibirnya itu dikecilkan sehingga ini membentuk seperti cekung ya, pipinya menjadi cekung, diambillah tulang pipinya. Kemudian yang ini dengan cara tersenyum kita mengambil tulang pipi mana yang menonjol. Nah, kemudian yang ini salah. Kenapa salah? Karena jika kita menggembungkan wajah kita, maka yang kita berikan blush on-nya menampilkan wajah itu menjadi lebih lebar atau mungkin tidak sesuai dengan bentuk wajahnya. Oke, sampai di sini di blush on bisa dipahami? Oke, lanjut kita ke pewarna bibir. Nah,
di sini kita bisa melihat cara mengaplikasikan berwarna bibir atau yang biasa kita sebut lipstick. Mungkin memakai lipstick sudah biasa bagi kita, tapi untuk cara menggunakannya setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Nah, ini ada cara yang kita bisa lihat, yaitu dengan menghilangkan atau untuk membentuk burung awal itu kita, nah di sini ada misalnya saya ambil rose lipstick ya, ini. Jadi nanti untuk yang awalnya ini kita ambil dulu di sini. Nah, kita silangkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk membentuk garis bibirnya. Kemudian baru kita ambil garis pinggirnya. Sudah, lanjut lagi ke garis bawahnya dari pinggir ke tengah. Setelah itu baru kita isi. Isilah yang sudah kita gariskan. Kita isi sampai memenuhi bibir kita sesuai dengan bentuknya. Nah, oleskan lipstik pada bibir sesuai warna kulit dan kesempatan. Maksudnya itu sesuai warna bibir ya lipstiknya. Sampai di sini kira-kira di bibir ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Apa itu yang mau ditanyakan Ibu Tuti ya? Kadang kan Bu, saya beli lipstik warna pink. Terus pas saya pakai di bibir saya kok warnanya itu berbeda ya Bu? Karena saya jadi kita beli lipstik warnanya pink, ketika dipakai warnanya jadi berbeda ya, lebih tua atau mungkin lebih muda, mungkin seperti itu ya maksud Ibu Tuti. Jadi saya jelaskan bahwasanya teknik untuk menjaga warna asli lipstik itu kita menggunakan concealer pada bibir. Jadi kita pakai dulu concealer ini di bibir, terutama di garis pinggir, karena biasanya warna gelap itu ada di pinggir bibir kita. Boleh pakai concealer, boleh pakai foundation, boleh juga pakai eyeshadow yang warnanya natural ya, yang mendekati warna kulit, boleh. Nah, supaya warna lipstik itu tetap menjadi warna yang asli seperti warna aslinya. Jadi dia tidak, misalnya kita belinya warna orange nih, orange di bibirnya tetap orange ya. Kalau kita pakai nggak berubah dia jadi merah. Itulah salah satu taktik mungkin atau teknik kita menjaga bibir kita agar warnanya itu sama seperti selera kita. Oke, bisa paham Bu Tuti? Bisa. Kita lanjut lagi untuk pengaplikasian maskara. Sebelum mengaplikasikan maskara, bulu mata dihentikan terlebih dahulu dengan penjepit bulu mata. Aplikasikan maskara dari ujung bulu mata atas bagian dalam dengan mengarahkan bagian cekung sikat ke bawah dan gerakan secara zigzag pada bulu mata dari akar hingga ujung. Nah, jadi contohnya di sini ada sikat atau maskara. Nah, seperti ini. Jadi dari pangkal ini kita buat dia zigzag naik ke atas. Secara zigzag ya, zigzag naik ke atas sehingga dia menambah volume dari bulu mata kita. Lanjut lagi, sapukan maskara dari pangkal bulu mata pada seluruh bulu mata sehingga memberikan kesan tebal, panjang, dan lentik. Nah, seperti yang tadi ya, dari pangkal ini. Nah, jadi dia bervolume. Lanjut lagi, aplikasikan maskara pada bulu mata bagian bawah dengan cara menempatkan sikat sejajar dengan pangkal bulu mata. Jadi sikatnya ini sejajar di pangkal ini, baru kita turun ke bawah. Seperti itu. Boleh dan zigzag juga kalau memang mau di volume. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi, tunggu sampai maskara benar-benar kering, kurang lebih 30 detik, barulah mata dapat dibuka atau dikeringkan. Agar kita menuju kering tidak jatuh ke bawah mata, gitu ya. Oke, sebelum kita menuju ke kesimpulan, kira-kira sampai di sini sudah paham semuanya dari teori yang sudah saya sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. bagaimana cara membersihkan wajah yang tepat agar kulit wajah tetap sehat? Cara membersihkan wajah yang tepat agar kulit wajahnya tetap sehat ya. Nah, jadi setelah kita menggunakan makeup tadi, seperti tadi ya, ini kita sudah selesai sampai di maskara, sudah cantik ya wajahnya. Setelah kita melakukan perhiasan, maka kita harus melakukan pembersihan. Nah, cara membersihkan wajah yang paling tepat itu adalah double cleansing, atau yang pertama kita gunakan micellar water. Micellar water ini kita gunakan ke seluruh wajah, mungkin di bulu mata, di lipstick, eyeshadow, semua, sehingga semua wajahnya tadi sudah kembali seperti semula, tidak ada makeup yang tertinggal. Namun, karena micellar water itu mengandung minyak, maka itu tidak baik apabila itu sampai di situ saja pembersihannya. Maka kita harus melakukan double cleansing dengan cara mencuci atau memakai facial foam.
Jadi setelah itu kita cuci dengan air dan facial foam yang cocok dengan jenis kulit kita, sehingga sudah bersih tadi dengan micellar water, tambah bersih lagi dengan facial foam. Wajah pun menjadi segar kembali. Seperti itu ya cara menjaga kulitnya, mungkin supaya besok kalau di makeup lagi dia sudah oke, tidak ada penumpukan di pori-pori wajah kita, gitu ya. Oke, itu aja mungkin yang ditanyakan. Ada lagi? Tidak ada. Nah, di sini kalau gitu saya nih yang kepingin nanya, mungkin dengan Ibu Maya ya. Kira-kira setelah pemahaman pembelajaran kita hari ini, apa saja jenis-jenis kulit yang sudah Ibu ketahui hari ini setelah kita belajar kondisi tersebut? Yang pertama mungkin kulit kering, Kulit kering, kulit berminyak, sensitif, kulit sensitif, sama ini ya, kalau nggak salah kulit kombinasi. kombinasi ya. Jadi ada jenis kulit kita itu ada jenis kulit kering, berminyak, ada yang sensitif dan kombinasi. Artinya semua ibu-ibu sudah paham ya apa yang sudah kita sampaikan tadi tentang jenis-jenis kulit. Oke, ini mungkin lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tata rias wajah atau makeup dilakukan manusia dengan tujuan pokok menambah penampilan diri seseorang dengan memperindah bagian wajah. Makeup atau tata rias wajah harus dilakukan pada kulit yang bersih. Makeup sehari-hari dikatakan sempurna apabila kelihatan wajah tidak menggunakan makeup yang berlebihan. Jadi kalau makeup sehari-hari itu sebaiknya dia memang kelihatan lebih natural, tidak terlalu menonjol seperti mungkin makeup artisnya untuk yang pengantin atau mungkin model dan segala macam. Jadi kalau untuk sehari-hari itu dia akan lebih tampak wajah dan natural. Nah, setelah ini saya akan mengevaluasi teman-teman sekalian. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya harapkan semuanya bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Dan saya berikan waktu 3 menit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin boleh ditulis jawabannya di masing-masing lembar evaluasi. Silakan ibu-ibu dijawab. Untuk pertanyaannya Bu, Bentar ya, saya buka ininya pertanyaannya. Jadi di sini ada evaluasi yang harus diisi. Pertanyaannya yaitu apakah tujuan dari merias wajah? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis kulit wajah. Oke? Silakan diisi. lebih dari 3 menit apa boleh Bu? 3 menit ya, karena waktu kita sangat singkat. Ada yang sudah selesai? Ada? Oke. Ya, ini untuk evaluasinya akan saya nilai dan selanjutnya saya akan berikan tugas praktek juga ya. Nah, di sini tugas prakteknya adalah riaslah wajah teman Anda sesuai dengan prosedur dan langkah kerja yang benar secara bergantian. Jadi di sini teman-teman bebas memilih temannya siapa dengan durasi mungkin kurang lebih 15 menit. Itu nanti tolong divideokan, dikirim ke saya melalui email boleh. Dan nanti akan kita koreksi, kemudian akan jadi bahan untuk kita pertemuan selanjutnya. Oke? Ini tugasnya mohon dikerjakan ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya mungkin sebelum kelas ini kita tutup, saya minta kepada teman-teman untuk tetap bisa menjaga kebersihan ruangan, bereskan perlengkapan-perlengkapannya masing-masing. Dan saya harapkan setelah ini hati-hati nanti perjalanan pulangnya dan bisa menjaga keamanan diri sendiri. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya. Saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketik mangga jumlahnya 5, cuci dulu supaya bersih. Penyampaian saya tidak lama, cukup sekian dan terima kasih.
Terus